Aku tiba mendapati bahwa dia telah mengubah kamarnya menjadi mini teater, lengkap dengan lilin dan lampu peri yang berkilauan. Dia memberiku semangkuk popcorn, dan sambil kami ngemil sampai ke dasar mangkuk, secarik tulisan terlihat yang bunyinya, "Aku sudah mencintaimu sejak kita masih kecil. Kutahan perasaanku karena tak ingin merusak persahabatan kita. Tapi aku tak bisa menyangkalnya lagi. Jadi, maukah kau jadi pacarku?" Ah, bagaimana bisa dia begitu menawan dan manis dan... Hei bodoh, apa kau sedang menulis cerita murahan itu lagi? Sudah, hentikan saja. Ayo kita kerjai, Pak Weasley. Oke, aku ikut. Andai saja yang kutulis menjadi kenyataan. Itu sahabatku sejak kanak-kanak, Adrian. Dan seperti yang kalian bisa lihat, aku sangat naksir padanya. Tapi dia hanya melihatku sebagai bro. Betapa ironis. Aku cukup yakin jika kuakui perasaanku padanya, dia akan menganggapnya aneh dan mengatakan itu menjijikkan dan lainnya. Jadi aku hanya tuliskan impian nyataku di dalam novelku dan mempostingnya di Wattpad. Aku bahkan menggunakan nama pena. Aku tak bisa ambil resiko Adrian tahu karena tolong, bakal canggung. Lagi pula, lebih mudah seperti ini, karena aku tak ingin orang tuaku juga tahu. Iya, mereka tak sepenuhnya mendukung karir menulisku. Mereka ingin aku jadi pengacara dan mengambil alih firma keluarga sama seperti ayahku dan ayahnya dan bla bla bla. Mereka menyuruhku giat belajar supaya aku bisa masuk ke sekolah hukum bergengsi. Tapi itu sangat menjemukan dan hatiku tak berada di sana. Suatu hari saat aku sedang menyeruput macchiato di kedai kopi favoritku, sekelompok cewek jalan masuk sambil ngobrol seru mengenai sebuah buku oleh penulis baru, Agatha C. Hah? Apa aku tak salah dengar mereka? Penasaran, kudatangi mereka dan dengan sopan meminta untuk melihat bukunya dan... Oh, ya Tuhan, itu adalah nama penaku tepat di sampulnya. Aku amati beberapa halaman pertama dan melihat kata-kataku. Apa ini artinya? Bukuku diterbitkan? Aduh, jadi ini semua sungguhan. Jadi seseorang pasti memberikan bukuku ke penerbit. Maka itu pasti Bu Jensen. Ya, beliau adalah penulis yang paling disegani dan punya banyak koneksi dengan industri penerbitan. Dan beruntungnya aku, dia adalah mentorku. Hai Bu Jensen, aku menelpon untuk mengatakan sangat berterima kasih atas apa yang Anda lakukan untukku. Cecilia, tenang dulu. Apa yang kau bicarakan? Buku itu tentu saja. Bu Jensen, bukuku diterbitkan berkat Anda, ya kan? Kau ini bicara ngawur, nak. Aku saja belum mulai membaca bukumu. Jadi mana mungkin itu diterbitkan tanpa sepengetahuanku? Apa? Jadi, Bu Jensen tak mengirimnya? Lalu, siapa yang lakukan? Apa maksudnya Anda tak bisa mengungkap identitas mereka? Itu bukuku. Nona, yang bisa kukatakan hanyalah orang yang membawanya ke sini menyatakan sebagai penulis buku itu. Dan memilih tak mengungkap dirinya dengan cara mempublikasikannya dengan nama pena. Kami sebagai penerbit terikat secara hukum oleh hal itu, jadi saya tak bisa bantu Anda lebih jauh. Apa-apaan yang dia katakan? Ada orang asing yang mencuri baik bukuku maupun nama penaku? Aku perlu bukti kalau keduanya milikku. Aha, halaman Wattpadku. Aku berusaha masuk ke akunku untuk menunjukkannya ke direktur, tapi aksesnya ditolak? Oh, tidak. Seseorang pasti sudah mengacaukannya. Aku hendak menggunakannya untuk daftar beasiswa menulis di kampus dan sekarang itu semua sirna. Seolah semuanya tak cukup buruk. Tiba-tiba aku terima email dari kompetisi menulis yang sudah kulamar, mengatakan kalau mereka menolak tulisanku karena plagiarisme dari halaman Wattpad. Halaman Wattpadku. Wah, ada apa bro? Kenapa wajahmu seperti King Kong? Oh, ayolah. Kau tak terlalu kelihatan seperti bebek jelek kalau kau lebih banyak senyum. Ya ampun, bisakah dia berhenti seperti itu sekali saja? Dia membuatnya sangat jelas kami tak punya peluang untuk bersama. Aku paham, tapi dia tak harus memperjelasnya di depanku seperti itu. Baiklah kalau begitu, dia tak harus melihatku lagi. Setelahnya, aku bertekad untuk pindah ke sekolah lain pada semester berikutnya. Sekolah yang akan menghargai bakat menulisku. Suatu tempat seperti Eastwood Academy. Sekolah itu penuh dengan catatan sastra. Di samping itu, kebetulan aku kenal seseorang di sana. Louis, ketua klub sastra dan juga penulis yang sedang naik daun di dunia penulis. Dia tak hanya sangat berbakat, tapi juga sangat baik. Dia sudah membantuku banyak sekali dengan novelku. Tapi masuk ke sekolah itu akan berat. Jadi, setiap hari dengan wajah penuh tekad, kukubur kepalaku di bawah tumpukan buku.
Sementara Adrian berusaha keras mengalihkan perhatianku. Suatu kali, dia memberitahuku untuk bolos kelas dan pergi nonton film Batman bersamanya. Aku menunggu berbulan-bulan untuk film itu, tapi tidak. Aku harus fokus ke pekerjaanku. Tapi Adrian tak mau menyerah begitu saja. Hanya saja, tepat di saat itu, ada guru muncul di belakangnya, menjewer telinganya dan memberinya tiket ke ruang hukuman. Itu dia film Batman untuknya. Di lain waktu, dia punya ide mengerjai Pak Jones, guru olahraga yang membuatnya lari 10 putaran keliling sekolah karena datang terlambat. Tapi, maaf, Cecilia yang baru ini tak punya waktu untuk hal kekanak-kanakannya. Jadi saat Adrian memberiku ponsel Pak Jones dan menyuruhku menyembunyikannya, dengan tenang ku kembalikan lagi padanya. Saat Pak Jones kembali ke ruang guru, dia lihat Adrian sedang menuang cairan ke tumblernya. Dan itulah bagaimana Adrian karena ulahnya sendiri dapat 2 tiket hukuman. Setelahnya, Adrian akhirnya memperhatikan kalau sikapku berbeda. Sisi, ada apa denganmu? Kau terus mengacuhkanku. Apa kita sudah tak berteman lagi? Jangan panggil aku Sisi. Aku masih marah denganmu, oke? Jadi, iya, aku ingin pindah ke Eastwood Academy. Kau tahu, sekolah Louis. Oh, aku paham. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah tahu. Apa? Apa dia tahu kalau aku menyukainya? Apa dia membaca bukuku? Kau suka dengan Louis? Hah? Oh. Phew, tapi tunggu dulu. Dia sungguh berpikiran begitu? Dan apa dia kesal? Menarik. Ya, nyatanya dia mengajakku keluar ke rumah makan Sabtu ini. Sungguh? Oke, kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Aku tak percaya cowok ini. Dan begitulah Adrian ikut. Dia terus mengeluh tentang bagaimana aku dandan terlalu cantik untuk Louis. Dan bagaimana Louis berani sekali datang terlambat. Jadi inikah bagaimana dia jika sedang cemburu? Lucu juga loh, saat Louis tiba, dia memelukku erat dan aku bisa rasakan tatapan tajam Adrian di balik punggungku. Aku hanya duduk dekat Louis dan tertawa pada apa saja yang ia katakan. Dia langsung tahu apa yang kucoba lakukan, jadi dia ikut berakting. Melingkarkan lengannya di pundakku dan sedikit membelai rambutku. Suatu waktu, aku bahkan bantu